Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laili Nur Ramadhani dengan NIM B100220223. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil rencana bisnis saya di masa depan dengan judul EcoBite, Tren Bisnis Kuliner Plant-Based, Ramah Lingkungan, dan Berkelanjutan. Latar belakang pergeseran gaya hidup menuju plant-based. Kesadaran masyarakat akan kesehatan dan lingkungan semakin meningkat, mendorong pergeseran gaya hidup ke pola konsumsi yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah makanan berbasis nabati atau sering disebut dengan plant-based food. Pola makan plant-based berfokus pada sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan serealia sebagai sumber gizi utama. Pola makan whole food plant-based dianggap lebih menyehatkan karena berfokus pada makanan yang alami dan tidak banyak diproses. Oke, kita lanjut ke konsep bisnis EcoBite. EcoBite adalah gagasan bisnis kuliner berbasis nabati yang menawarkan menu sehat, lezat, dan terjangkau dengan menggunakan bahan lokal seperti tempe, jamur, dan kacang-kacangan. Yang pertama ada menu utama. Apa aja sih kira-kira menu dari EcoBite itu sendiri? Yang pertama ada plant-based rice ball, ada vegan burger, ada wraps, dan ada cold pressed juice. Kemudian ke komitmen lingkungan, EcoBite sendiri menggunakan kemasan ramah lingkungan dan menerapkan sistem Zero Waste Kitchen. Lanjut ke model operasional. EcoBite menggabungkan konsep cloud kitchen dan dine-in kecil untuk efisiensi biaya dan jangkauan pasar digital. Selanjutnya ke analisis SWOT EcoBite. Analisis ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan bisnis EcoBite. Yang pertama ada kekuatan yang mencakup konsep plant-based selaras tren global, penggunaan bahan lokal, kemasan ramah lingkungan, dan citra merek sehat dan berkelanjutan. Yang kedua ada kelemahan yang mencakup harga bahan nabati impor masih tinggi, perlu edukasi konsumen terhadap pola makan nabati, dan keterbatasan modal awal. Kemudian ada peluang, yang pertama ada peningkatan minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat, yang kedua ada dukungan pemerintah terhadap industri hijau, yang terakhir ada perkembangan teknologi digital untuk pemasaran. Lanjut ke ancaman, yang pertama persaingan ketat di industri kuliner sehat, kedua fluktuasi harga bahan baku, ketiga persepsi konsumen bahwa makanan sehat kurang mengenyangkan. Oke, kira-kira strategi apa aja sih yang perlu disiapkan untuk bisnis EcoBite ini di 5 tahun ke depan? Dimulai dari fase 1 dan 2. Strategi jangka panjang EcoBite dirancang untuk memastikan bisnis mampu bertahan, berkembang, dan tetap relevan dengan tren konsumen. Dimulai dari tahun 1 sampai 2, 2025 hingga 2026, penguatan brand dan efisiensi operasional. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi melalui cloud kitchen. Kedua, mengintensifkan promosi media sosial dan influencer. Dan ketiga, membangun kedekatan pelanggan melalui program loyalitas. Tahun 2 hingga 3, 2026 sampai 2027, inovasi menu dan kolaborasi lokal. Yang pertama ada menambahkan menu baru berbasis tempe, jamur, dan edamame. Yang kedua, membangun kemitraan dengan petani lokal untuk stabilitas pasokan. Yang ketiga, ada mendesain ulang kemasan agar lebih menarik dan ramah lingkungan. Lanjut ke fase 3 dan 4, yaitu fase ekspansi dan pembangunan ekonomi bisnis yang mandiri dan berkelanjutan. Tahun 3 hingga 4, yaitu 2027 sampai 2028, perluasan jangkauan. Yang pertama ada ekspansi ke kota besar seperti Bandung atau Surabaya. Kedua, memperluas kerjasama dengan platform layanan pesan antar seperti GoFood atau GrabFood. Yang terakhir yaitu menawarkan model kemitraan franchise skala kecil.
Kemudian tahun 4 hingga 5, tahun 2028 hingga 2030, ekosistem berkelanjutan. Yang pertama ada membangun kebun mini atau urban farming di dapur pusat. Yang kedua, meluncurkan lini produk frozen food nabati untuk supermarket. Dan yang terakhir, melakukan audit lingkungan secara berkala. Nah, bagian terakhir nih, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, EcoBite hadir sebagai pelopor kuliner sehat berbasis nabati di Indonesia, berkomitmen membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Saran untuk pertumbuhan maksimal. Yang pertama, ada edukasi konsumen tentang manfaat pola makan nabati melalui kampanye aktif. Yang kedua, perkuat kemitraan dengan petani lokal, UMKM, dan layanan digital. Kemudian yang ketiga, ada inovasi menu secara berkala agar tetap sesuai dengan selera konsumen. Dan yang terakhir, ada investasi pada teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk efisiensi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.